Ini dia pembusukannya. Ini sudah saya bongkar sampai ke bagian akar-akarnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah Halo guys, kembali lagi di channel Zamroni, channel yang bahas tentang dunia tanaman hias. Nah, di video kali ini saya akan berbagi tips tentang apa, yaitu ini dia cara mengatasi busuk batang pada tanaman hias. Nah, buat teman nih di rumah yang sedang mengalami galau kalau tanaman hiasnya sedang mengalami sakit, misalkan mengalami membusuk ya pada akar, batang ataupun daun karena penyakit yang sering menyerang pada tanaman hias indoor kita di rumah itu, yaitu salah satunya adalah pembusukan. Pembusukan biasanya bisa karena oleh bakteri ataupun penyakit jamur guys. Nah, buat teman-teman yang pengen mencegah ataupun yang sudah terjadi dari serangan tersebut, kita bisa mengobatinya ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan sebuah tips, yaitu cara mengatasi atau tepatnya adalah pengobatan pada tanaman yang sudah terserang penyakit busuk pada batang tanaman guys. Buat teman-teman yang tanamannya juga masih subur ya di rumah, juga harus lebih waspada. Sebelum itu terjadi, lebih baik kita melakukan pencegahannya. Nah, makanya tonton video ini saya akan memberikan tips tersebut. Oke guys, tonton video ini sampai selesai ya. Nah, seperti teman-teman lihat di sini ada tanaman hias saya yang sedang mengalami sakit guys, yaitu dari tanaman Peperomia Raindrop. Nah, ini sedang mengalami pembusukan pada batang tanaman guys. Biasanya ini karena overwatering atau terlalu banyak penyiraman ya, sehingga batang tanamannya menghitam, membusuk, lalu pada patah batangnya. Ini juga bisa menimpa di akar ataupun daun. Nah, untuk mengatasi hal tersebut sebelum parah ya, lihat dulu kondisinya ya. Teman-teman bisa lihat ini batang tanamannya bagian sini nih. Nah, ini nih di jempol kiri saya sedang mengalami pembusukan atau berwarna hitam di batang tanamannya. Ini dia pembusukannya di bagian pertengahan ke atas. Ini membusuk, bagian ujungnya pastikan akan mati yang membusuk karena bagian pertengahannya ini sudah menghitam. Nah, sebelum ini merambat atau menyebar ke bagian batang-batang yang lain yang masih sehat, saya akan memberikan treatmentnya ya, agar tidak terjadi seperti ini. Nah, buat teman-teman yang belum terjadi seperti ini, kita bisa melakukan perawatan diantaranya kenakan sinar matahari langsung, gunakan media tanam yang poros. Lalu untuk penyiramannya, jenis-jenis tertentu, tanaman tertentu jangan disiram tiap hari, cukup disiram seminggu 2 kali aja. Apalagi pada musim penghujan ya, bisa disiram seminggu sekali aja. Lalu peletakannya jangan terlalu dekat. Biasanya kalau peletakan juga terlalu dekat antar satu tanaman, biasanya akan mengalami pembusukan karena hawa udara yang sekitar di tanaman adalah terlalu lembab. Dan jangan lupa pula untuk pencegahannya bisa disemprotkan fungisida per 2 minggu sekali untuk perawatan atau pencegahannya, agar jangan sampai terjadi di kemudian hari tanaman yang sehat menjadi busuk seperti ini. Nah, ini juga karena overwatering ya, karena keluarga di rumah dalam penyiramannya terlalu sering, tidak terkontrol sehingga menjadi seperti ini. Nah, buat teman-teman yang mengalami pembusukan pada batang seperti ini, yang kita lakukan adalah melakukan pembongkaran abis untuk tanaman ini, karena kita cek lagi mungkin di bagian tertentu ada yang mengalami pembusukan seperti ini. Jadi kita harus cek semuanya. Nah, yuk kita bongkar dulu ya untuk semua dari bagian tanaman ini sampai ke akar-akarnya. Ini sudah saya bongkar sampai ke bagian akar-akarnya. Hal pertama yang kita lakukan adalah pengecekan pada akar dulu. Kalau kita sulit mengidentifikasi dari akarnya karena saking bercampurnya dengan media tanam bawaan, kita bisa melakukan ditekan-tekan seperti ini aja. Kalau itu nggak ada yang lonyot, berarti tanaman ini untuk akarnya masih aman ya, sehat, tidak mengenai terjadinya pembusukan. Nah, ini saya pegang seperti ini, sepertinya akarnya masih keras ya, tidak ada bagian yang lonyot atau membusuk atau menghitam. Nah, lihat masih hijau ya, putih. Berarti yang terjadi pembusukan hanya di bagian batangnya aja. Jadi akar aman ya. Nah, ini dia saya pegang, saya cek lagi apakah ada akar yang membusuk. Ternyata aman ya, sehat. Nah, selanjutnya kita menuju ke bagian atas tadi yang sudah membusuk ya. Nah, ini dia. Ini bagian yang hitam ini kita bisa potong dengan pisau yang tajam. Kita bisa memangkasnya yaitu di bagian batang atau dahan yang hitam. Misalkan ini ya. Nah, ini di bagian hitamnya seperti di sini, sebelah sini ya. Berarti kita mengasin di bagian bawahnya. Nah, ini kita pangkas ya di sini.
Nah, jadi ini detailnya seperti ini ya. Ini bagian busuk, lalu ke bawah. Nah, pas di bawah yang busuk ini, bagian ini kita potong. Nah, ini ya. Jadi di bagian yang masih sehatnya atau yang kita potong. Nah, sekarang ini kita buang agar tidak merembet ke bagian yang lain ya. Oke, terus. A few moments later. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah penyiapan fungisida. Kebetulan fungisida yang saya pakai adalah ini dia, merek dari Antrakol. Ini di botol kecil seperti ini karena ini bentuk repack ya. Jadi harganya lebih ekonomis. Buat teman yang pengen mencoba untuk membeli Antrakol kemasan ekonomis ini, silakan WA aja ya di 0812 untuk kemasan fungisida Antrakol. Nah, ini Antrakolnya udah saya pegang di tangan. Sekarang kita akan memoleskannya di bagian yang luka tadi ya. Sekarang kita oleskan di bagian yang ini ya, yang potong tadi ya, dengan fungisida seperti ini. Kita oleskan aja dengan menggunakan jari seperti ini ya. Nah, itu dia. Jadi nanti untuk bagian yang busuknya tadi itu tidak akan merambat ke bagian-bagian yang batang masih sehat guys. Nah, selain ini apakah sudah untuk cara pengobatannya? Belum ya. Kita akan melakukan penyemprotan detail lagi untuk dari si tanaman Peperomia Rhinodrop ini agar kedepannya semakin sehat, tidak terjadi serang penyakit. Nah guys, di media tanam pertama adalah saya menggunakan ini ya, campuran dari sekam bakar dan sekam mentah yang jadikan satu menjadi media tanam untuk Peperomia Rhinodrop ini. Ternyata itu bisa menyebabkan dari pembusukan, karena kalau lebih lembab sedikit aja untuk media tanamnya ini berisiko untuk terjadi pembusukan. Makanya media tanamnya akan saya ganti ke tingkat yang lebih poros lagi, yaitu apa? Nah, ini dia guys, saya akan menggunakan media tanam dari Andam Pakis ya. Ini dia Andam Pakis, teksturnya itu lebih poros, jadi kita tidak khawatir untuk overwatering pada saat penyiraman di musim hujan ataupun berlebihan di penyiraman biasa ya. Nah, makanya saya akan ganti dengan Andam Pakis seperti ini. Kita kurangin dulu ya setengahnya, kita ambil untuk media tanamnya agar nanti bisa dimasukkan untuk bagian akarnya. Nah, seperti ini. Kita pegang di mulut tangan kiri, kemudian kita tutup lagi ya dengan sisa media tanam yang sudah kita keluarkan tadi di setengahnya lagi. Nah, lalu kita tekan, kita kubur dengan menggunakan media tanam Andam Pakis. Nah, oke guys, ini sudah saya ganti ya. Lihat media tanam dengan menggunakan Andam Pakis. Kalau sudah seperti ini, kita bisa menaburkan pupuk kandang ya. Ini pupuk kandang, saya menggunakan pupuk kambing ya. Kita taburkan di permukaannya seperti ini agar lebih subur lagi untuk kedepannya. Nah, ini kita ratakan ya di bagian permukaannya seperti ini. Oke, nah selanjutnya, oke guys, ini saya sudah siapkan air 1 liter. Kemudian kita akan berikan fungisida dari Antrakol ini, kita berikan 1/3 sampai setengah. Kalau kira-kira tanamannya dewasa ya kita bisa memberikan setengah. Kalau tanamannya masih remaja seperti ini, kita bisa memberikan 1/3-nya. Nah, ini dia ya. Ini kelihatan ya, kita berikan 1/3 aja karena tanaman masih kecil ya, masih remaja. Kemudian kita aduk guys. Nah, seperti ini sampai larut untuk fungisidanya. Nah, sekarang kita pindahkan ke alat penyemprot atau sprayer seperti ini. Nah, ini dia. Oke guys, kita masukkan ke alat sprayer seperti ini untuk fungisidanya. Jangan lupa kita saring menggunakan alat penyaring seperti ini agar tidak mampet guys untuk alat penyemprotnya. Nah, ini dia. Kita masukkan ke dalam botol seperti ini ya. Oke, kita bisa melakukan penyemprotan ya di bagian daun-daunnya. Itu dia, sampai basah semua ya dari area daun-daun dan tangkai-tangkai tanaman di Peperomia Rhinodropnya nih. Nah, kalau sudah bagian tanaman sudah basah ya oleh siraman atau semprotan fungisidanya, kita siram di bagian akarnya sedikit seperti ini. Itu dia. Oke ya, selesai. Fungisida yang sisanya ini bisa kita pakai untuk tanaman yang lainnya untuk sekedar perawatan, ataupun kalau ada tanaman yang sakit ya di jenis tanaman yang lainnya, kita bisa melakukan treatment seperti ini. Kalau untuk sekedar pencegahan atau perawatan, bisa disemprotkan di daun-daunnya dan akarnya seperti tadi. Semprotkan cukup 2 minggu sekali. Untuk pengobatan seperti ini bisa dilakukan seminggu 2 kali ya.
sampai tanamannya itu tumbuh tunas baru dan sehat, berarti tanamannya sudah subur atau kembali sehat. Perawatannya bisa disiram dengan pupuk organik agar cepat tumbuh tunas-tunas barunya. Semoga bermanfaat untuk video kali ini. Jangan lupa like, share, dan komen, subscribe, dan tekan loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Kalau mau subscribe channel saya, tekan tombol sebelah kanan saya. Dan kalau mau lihat video-video saya yang lain, ada di sebelah kiri saya. Tonton ya, jangan lupa guys.